Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi, dan teman-teman kelas 5B yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya, Yulianita Rezani, dan rekan saya, Afnan Maherjoyo, akan menjelaskan materi tentang kode etik di dalam koperasi syariah. Selanjutnya, saya Yulianita Rezani sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari kode etik. Kode etik dilihat dari etimologi terdiri dari dua kata, yaitu kode dan etik. Kode sendiri menurut KBBI merupakan suatu kata-kata atau tanda tulisan yang disepakati untuk maksud tujuan tertentu yang bisa menjamin suatu kerahasiaan sebuah berita atau kumpulan peraturan dan prinsip yang bersistem. Kemudian, etik sendiri diartikan di dalam bahasa Inggris ada beberapa arti. Yang pertama yaitu diartikan sebagai tingkah laku atau perilaku, yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu. Yang kemudian arti yang kedua yaitu sebagai peraturan atau undang-undang yang tertulis yang harus diikuti. Kode etik menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Soepardan dan Hadi dalam bukunya pada tahun 2007 menyatakan bahwa kode etik merupakan seperangkat prinsip etik yang disusun atau dirumuskan oleh anggota-anggota kelompok profesi yang merupakan cermin keputusan moral dan dijadikan standar dalam memutuskan dan melakukan tindakan profesi. Pendapat lain juga mengatakan bahwa kode etik adalah sebuah pernyataan yang terwujud sebagai aturan-aturan moral yang biasanya tertulis yang disebut oleh sebuah organisasi. Kemudian, pendapat yang lain juga mengatakan bahwa kode etik merupakan aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang dinilai menyimpang dari kode etik. Dari beberapa pendapat tentang pengertian dari kode etik, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan seperangkat standar aturan tingkah laku yang berupa nilai dan norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dengan hal ini dapat menuntun anggotanya dalam menjalankan peran dan tugas profesinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari kode etik profesi. Yang pertama, fungsi dari adanya kode etik profesi yaitu yang pertama sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Maksudnya di sini, kode etik profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan serta yang tidak boleh dilakukan. Dengan hal itu, kode etik profesi itu dapat memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sehingga para profesional ini dapat menjalankan profesinya tanpa terjadi suatu konflik sesama profesional baik moral maupun material. Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai sarana kontrol sosial. Maksudnya di sini yaitu di dalam etika profesi itu dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar mereka juga mengetahui dan memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja tersebut. Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai pencegah campur tangan pihak. Maksudnya di sini dengan adanya kode etik itu untuk mencegah terjadinya campur tangan pihak lain di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Jadi dapat dijelaskan bahwa seorang profesi pada suatu instansi itu tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan lain. Selanjutnya yaitu tujuan diadakannya kode etik profesi.
Pada dasarnya tujuan dirumuskannya kode etik profesi ini tidak lain yaitu untuk kepentingan anggota dan untuk kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Namun pada umumnya terdapat beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Maksudnya di sini yaitu setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Nah, dalam segi ini, kode etik disebut sebagai kode kehormatan. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang dimaksud kesejahteraan di sini yaitu berupa material dan spiritual atau mental. Dalam hal material, kode etik pada umumnya mengadakan larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Kemudian di dalam hal spiritual atau mental, kode etik umumnya memberi petunjuk kepada para anggotanya untuk melaksanakan tugas profesinya. Nah, selain itu di dalam kode etik itu juga menyangkut larangan-larangan kepada anggota untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Maksudnya, dalam hal ini, kode etik berisi tentang tujuan pengabdian generasi tertentu, sehingga bagi para profesi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugas profesinya. Nah, oleh karena itu, kode etik itu merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Tujuan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan mutu profesi. Maksudnya di sini kode etik juga memuat norma-norma tentang anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdiannya untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi, serta untuk meningkatkan organisasi profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afnan Mahirjoyo dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari koperasi syariah. Jadi, menurut Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia pada tahun 2009 pasal 1 menyatakan bahwa koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil. Sedangkan menurut pengertian lain, koperasi syariah adalah bentuk payung hukum yang menjadi landasan dari kegiatan operasional BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. BMT atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam tujuan untuk mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum ekonomi lemah. BMT adalah lembaga bisnis yang mendapat keuntungan juga tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dan penanggulangan kemiskinan. Nah, koperasi juga dapat dipandang sebagai bentuk syirkah atau syarikah yang berarti berprinsip kemitraan atau kerjasama secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mengelola usaha yang halal, sehat, dan baik. Prinsip syirkah pada koperasi dengan demikian mengamanahi koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan transaksi syariah berbasis kemitraan pada usaha-usaha produktif. Dengan kata lain, prinsip ini mengamanatkan koperasi syariah untuk mewujudkan transaksi syariah yang diikuti oleh pertumbuhan di sektor real sebagaimana harapan yang ingin diwujudkan oleh maqasid syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kode etik dalam koperasi syariah. Setelah tadi dijelaskan oleh pemateri tentang pengertian dari kode etik dan pengertian koperasi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik koperasi syariah merupakan peraturan tertulis yang menyangkut norma-norma, aturan-aturan, batasan-batasan yang terdapat dalam koperasi syariah, yang mana perumusan kode etik di dalam koperasi syariah tidak lepas dari hukum syariat Islam dan peraturan pemerintah tentang koperasi yang bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat koperasi syariah serta menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota koperasi syariah.
Untuk yang selanjutnya yaitu ada kode etik dari koperasi syariah. Berangkat dari realitas beragamnya peraturan perundangan yang mengatur tentang kelembagaan koperasi syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian juga belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi kelembagaan koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi dalam tataran masyarakat tingkat bawah di sisi lain, sehingga berpengaruh pada lemahnya kelembagaan koperasi syariah. Padahal laju perkembangan jumlah koperasi syariah seiring dengan laju industri keuangan berbasis syariah semakin hari semakin meningkat, maka diperlukan tatanan hukum baru sebagai upaya penguatan kelembagaan koperasi syariah. Dan hal ini senada dengan pendapat dari Sri Rezeki Hartono bahwa setiap lembaga ekonomi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat menyebabkan timbulnya berbagai kegiatan baru, sehingga memerlukan adanya tatanan hukum baru dalam kerangka hukum nasional. Artinya, suatu tatanan hukum baru sangat diperlukan bagi tumbuh kembangnya lembaga ekonomi di dalam hal ini adalah koperasi syariah sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Nah, koperasi syariah memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan sistem koperasi nasional. Oleh karena itu, konstruksi norma hukum koperasi syariah menjadi penting dilakukan sebagaimana kasus perbankan syariah. Dan pertimbangan sebagaimana dijelaskan dalam untuk yang pertama yaitu ada filosofis. Nah, secara filosofis Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia yang mengamanahkan nilai-nilai ketuhanan yang dilandasi oleh ruh masing-masing agama dan menjiwai seluruh sila dalam Pancasila, di mana masing-masing sila menjadi akar lahirnya demokrasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi syariah sama dengan koperasi konvensional, yaitu sama-sama untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dengan tujuan membangun ekonomi umat menuju kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk yang kedua yaitu ada yuridis. Secara yuridis, kedudukan agama dalam konteks hukum dijamin oleh pembukaan Undang-Undang 1945 dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, serta negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Untuk yang ketiga yaitu ada politis. Pertimbangan politis untuk menjadikan koperasi syariah menjadi bagian dari tata hukum koperasi nasional terletak pada tujuan pembangunan ekonomi yang akan dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sarana hukum untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh lembaga ekonomi yang bisa menunjang pembangunan ekonomi nasional. Nah, oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya hukum sebagai sarana pembangunan ekonomi menjadi hal yang utama untuk diwujudkan. Untuk yang keempat yaitu ada sosiologis. Jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih dari 90% beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya. Di sisi lain, perkembangan koperasi syariah yang begitu pesat membutuhkan landasan normatif untuk penguasa kecuali untuk fasilitasnya. Yang kelima yaitu ada ekonomis. Nah, secara ekonomis, konstruksi norma hukum koperasi syariah ke dalam sistem hukum koperasi nasional tentunya akan menjamin kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi koperasi berbasis syariah di satu sisi, dan di sisi lain akan semakin memperkuat kelembagaan koperasi syariah. Dan selanjutnya menjadikan koperasi syariah semakin berkembang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggotanya sekaligus meningkatkan pendapatan nasional, lebih menjamin kepastian hukum dalam konteks hukum nasional. Kedudukan hukum Islam atau hukum fikih di Indonesia melibatkan kesadaran keagamaan mayoritas penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.